Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Bang. Asal jangan ditutupin kita enggak Bang, enggak bang. Bang jangan ditutupin. Bang. Anak-anak. Ini bang, anak-anak bang ini bang. Tolong ya. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Ayo tolong. Sini. Sini dong. Bang, tolong bang ya. Bang, woi, kena nih bang. Kasihan bang. Permisi. Bang. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi dua orang perempuan di sebelah kanan dan kirinya. AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya.
Aman bang. Jangan Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Oh, Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Di sini, Bang. Ayo putri masuk. Ayo masuk. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Anu. Bang. Geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah merupakan berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Iliana. Kemudian yang saya hormati Ibu Takwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati, jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer,
juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat undang. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga
dari Saudara ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan dua tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH. Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R yakni berinisial N melalui pengacaranya Mu'anas Alaid mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat.
sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Bang, nggak bang. Bang. Anak-anak. Ini bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Wah gila lu semua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau mas. Ambil. Ayo tolong. Sini. Sini dong. Tolong mas ya. Bang, woi, kena nih bang. Kesian bang. Masuk. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Ayo, bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang, jangan ditutupin. Jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Permisi, Bang. Bang, ayo putri masuk. Masuk. Ayo, dua. Woi, tahan. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Baik, saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan wartawan dari Tribun Jakarta, ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih
6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi berbentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media. Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renakta. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Dirkrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Ana, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu penjelasan dari Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora, Anas?
Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya, penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di Kompleks Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memperagakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah. Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak
sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur.
Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Enggak bang. Bang. Anak. Jadi bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Ayo tolong. Sini. Sini dong. Bang, tolong bang ya. Bang, woi, gak kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malu bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi dua orang perempuan di sebelah kanan dan kirinya. AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malu bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Aman bang, jangan ditutupin. Jangan ditutupin. Gak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Di sini, Bang. Ayo putri masuk. Ayo masuk. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Dua. Anu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif.
Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrim Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah merupakan berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Takwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan
melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Saudara ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH.
Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH. Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R, yakni berinisial N, melalui pengacaranya Mu'anas Alaid mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak bang, nggak bang. Bang, jangan ditutupin. Bang. Enggak. Ya. Anak. Jadi bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Pintu kanan. Astagfirullah. Wah, gila lu semua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Ayo turun. Sini. Sini dong. Tolong mas ya. Bang, kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Ayo, dua.
Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Permisi, Bang. Santai dong. Ayo putri masuk. Masuk. Ayo. Anu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih. Baik, saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan wartawan dari Tribun Jakarta, ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompes Hengki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi berbentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media. Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa
menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renata. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Ditkrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C, Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Anas, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu, penjelasan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di Kompleks Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memperagakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG
akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah. Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renata Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penegara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup
akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara, pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Apa? Oke. Misi, Bang. Santai dong. Ayo putri masuk. Masuk. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Anu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Jangan dimajuin. Mana nih? Mau pindah ya?
sorry kak. Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gue lu. Jadi tangga. AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio sekaligus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora disebut telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan AG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada pihaknya pada 28 Februari 2023 lalu. Adapun dijelaskan manajer, saat ini pihaknya pun disebut sedang melakukan penelaahan setelah menerima pengajuan yang diajukan oleh kuasa hukum dari AGH. Pihaknya mengatakan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pengajuan perlindungan dari AGH tersebut. Selain memeriksa persyaratan umum mengenai permohonan perlindungan, LPSK disebut juga tengah mempertimbangkan status pelaku yang saat ini telah ditetapkan terhadap AGH. Sebagai informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut terjadi. Namun belakangan diketahui orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut adalah teman AGH yang berinisial APA. Kemudian, saudara, informasi tersebut disampaikan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu yang menyebut bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Kemudian, saudara, setelah hal itu, Mario merasakan emosi dan langsung ingin bertemu dengan David. AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun saat itu David hanya sanggup melakukan 20 kali push up. Setelahnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Apa? Permisi, Bang. Santai dong. Ayo putri masuk. Masuk bang. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih.
Saudara, Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pelaksanaan rekonstruksi itu akan digelar pada Jumat 10 Maret 2023 atau besok. Diketahui sebelumnya rekonstruksi seharusnya atau rencananya akan dilakukan pada hari ini, Saudara, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi ditunda karena ada saksi yang tidak bisa hadir hingga adanya kendala teknis. Truno Yudo menyebut nantinya dua tersangka yakni Mario dan Shane Lucas Rotua Pangondian Bantoruan akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain itu, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan pacar Mario berinisial AGH 15 tahun juga akan dihadirkan. Untuk informasi, Saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, Saudara, besok ketiga pelaku akan melakukan rekonstruksi adegan penganiayaan, namun masih belum diketahui rekonstruksi tersebut akan dilakukan di lokasi mana. Masih belum diinformasikan juga oleh pihak kepolisian. Namun sudah bisa dipastikan bahwa ketiga pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH yang baru saja ditahan ini akan dipastikan akan hadir dalam rekonstruksi tersebut. 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlila Miritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif, AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain, yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain di balik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang saat ini dalam kondisi sakit, serta pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun, dan ia ditahan selama 7 hari ke depan, dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Kemudian, Saudara, fakta baru juga terungkap dalam kasus ini, dan disebutkan kuasa hukum AG, Sony Hutahean, membongkar tindakan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap kliennya. Sony mengatakan Mario saat diperiksa di Polsek tiba-tiba mengirim pesan kepada AGH. Isi pesan tersebut meminta AGH untuk menghapus semua pesan suara yang sebelumnya dikirimkan oleh Mario. Kemudian, Saudara, Sony menambahkan tindakan Mario ini seolah ingin melempar tanggung jawab kepada AGH.
Sony menyebut tersangka penganiayaan terhadap David Ozora ini sengaja melakukan cara licik untuk menghapus barang bukti. Kendati demikian, upaya Mario Dandi untuk menghilangkan barang bukti perencanaan penganiayaan itu pun gagal. Cara licik Mario tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak, Bang. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Oke. Permisi, Bang. Santai dong. Ayo Putri masuk. Masuk. Ayo masuk. Ayo bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Jangan dimajuin. Mana nih? Mobil ya. Ya awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. Katanya pada ada kelihatan pakai dulu. Lampu nyalain abu-abu pakai. Belakang hati-hati. Belakang aman nggak? Aman nggak belakang? Hati aman kan dipegangin. Ada. Setelah AGH ditahan, sosok wanita berinisial APA semakin sering diperbincangkan. Diketahui APA disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi yang berujung pada aksi penganiayaan David Ozora 17 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan APA saat ini dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan APA sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Jika nantinya masih dibutuhkan, maka APA akan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, pihak kepolisian juga menambahkan jika diperlukan, pihaknya akan mengonfrontasi APA dengan tersangka lain dalam kasus ini. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023.
Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan saudara diketahui orang pertama yang memberikan informasi kepada Mario Dandi adalah APA. APA menyampaikan bahwa AGH telah diperlakukan tidak baik oleh David. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu. Kemudian saudara, atas hal itu Mario merasa emosi dan ingin bertemu dengan David hingga terjadilah aksi penganiayaan yang mengakibatkan David mengalami koma selama beberapa hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam. Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang, jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Enggak bang. Bang. Enggak. Anak-anak. Jadi bang, anak-anak bang ini bang. Tolong ya. Wah, gila lu semua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Ayo tolong. Sini. Sini dong. Tolong bang ya. Bang, woi, kena nih bang. Kesian bang. Masuk. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi 2 orang perempuan
di sebelah kanan dan kirinya. AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan tutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, anak-anak bang di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Ayo putri masuk. Masuk bang. Ayo masuk. Ayo tolong bang. Ayo. Anu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrim Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah merupakan berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Takwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renata Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Atrila Miritongan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak,
serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkawal tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlila Miritonga dari Saudara ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio, tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH.
Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R, yakni berinisial N, melalui pengacaranya Mu'anas Alaid mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Enggak bang. Bang. Anak-anak. Ini bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau mas. Ambil. Ayo tolong. Sini. Sini dong. Tolong bang ya. Bang, woi, kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan tutup ya. Aman bang, asal jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Apa? Di sini, Bang. Ayo putri. Masuk. Ayo, tolong, Bang. Ayo. Dua. Tahan lu. Udah. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Baik saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan
wartawan dari Tribun Jakarta ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompes Hengki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi, membentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media. Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Pak. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renakta. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C, Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut
masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa setelah AGH ditahan? Akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Anas, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi, yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu, penjelasan dari Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di Komplek Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memperagakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah.
Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Wirlani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renata Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara,
Pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman Bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Sedikit aja. Sedikit aja Bang, boleh Bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Di sini, Bang. Santai dong. Ayo Putri masuk. Masuk. Tolong Bang. Ayo. Tahan lu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih. Jangan dimajuin. Mana nih? Mobil ya? Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio sekaligus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora disebut telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan AG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada pihaknya pada 28 Februari 2023 lalu. Adapun dijelaskan manajer, saat ini pihaknya pun disebut sedang melakukan penelaahan setelah menerima pengajuan yang diajukan oleh kuasa hukum dari AGH. Pihaknya mengatakan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pengajuan perlindungan dari AGH tersebut. Selain memeriksa persyaratan umum mengenai permohonan perlindungan, LPSK disebut juga tengah mempertimbangkan status pelaku yang saat ini telah ditetapkan terhadap AGH. Sebagai informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut terjadi. Namun belakangan diketahui orang yang pertama memberikan informasi jika
Orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut adalah teman AGH yang berinisial APA. Kemudian, saudara, informasi tersebut disampaikan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu, yang menyebut bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Kemudian, saudara, setelah hal itu, Mario merasakan emosi dan langsung ingin bertemu dengan David. AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun saat itu David hanya sanggup melakukan 20 kali push up. Setelahnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan ditutup ya. Aman Bang. Jangan apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Sedikit aja. Sedikit aja Bang, boleh Bang? Misi. Tangga. Pan, standby di mobil Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil Pan. Anak-anak. Tolong Bang. Iya, ditutupin aja. Permisi Bang. Ayo Putri masuk. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Saudara, Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pelaksanaan rekonstruksi itu akan digelar pada Jumat 10 Maret 2023 atau besok. Diketahui sebelumnya rekonstruksi seharusnya atau rencananya akan dilakukan pada hari ini, saudara, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi ditunda karena ada saksi yang tidak bisa hadir hingga adanya kendala teknis. Truno Yudo menyebut nantinya dua tersangka yakni Mario dan Shane Lucas Rotua Pangondian Bantoruan akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain itu, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan pacar Mario berinisial AGH 15 tahun juga akan dihadirkan. Untuk informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, saudara, besok ketiga pelaku akan melakukan rekonstruksi adegan penganiayaan, namun masih belum diketahui rekonstruksi tersebut akan dilakukan di lokasi mana. Masih belum diinformasikan juga oleh pihak kepolisian. Namun sudah bisa dipastikan bahwa ketiga pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH yang baru saja ditahan ini akan dipastikan akan hadir dalam rekonstruksi tersebut. 7 hari
dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkawal tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlila Miritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif, AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain, yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain di balik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang saat ini dalam kondisi sakit, serta pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun, dan ia ditahan selama 7 hari ke depan, dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Kemudian, saudara, fakta baru juga terungkap dalam kasus ini, dan disebutkan kuasa hukum AG, Sony Hutahean, membongkar tindakan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap kliennya. Sony mengatakan Mario saat diperiksa di Polsek tiba-tiba mengirim pesan kepada AGH. Isi pesan tersebut meminta AGH untuk menghapus semua pesan suara yang sebelumnya dikirimkan oleh Mario. Kemudian, saudara, Sony menambahkan tindakan Mario ini seolah ingin melempar tanggung jawab kepada AGH. Sony menyebut tersangka penganiayaan terhadap David Ozora ini sengaja melakukan cara licik untuk menghapus barang bukti. Kendati demikian, upaya Mario Dandi untuk menghilangkan barang bukti perencanaan penganiayaan itu pun gagal. Cara licik Mario tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Sedikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Van, standby di mobil, Van. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Van. Anak-anak bang. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Di sini bang. Santai dong. Ayo putri masuk. Masuk. Ayo bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih.
dimajuin. Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. Abu-abu pakai belakang, hati-hati. Belakang aman nggak? Aman nggak belakang? Aja aman kan dipegangin. Ada. Setelah AGH ditahan, sosok wanita berinisial APA semakin sering diperbincangkan. Diketahui APA disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi yang berujung pada aksi penganiayaan David Ozora, 17 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan APA saat ini dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan APA sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Jika nantinya masih dibutuhkan, maka APA akan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, pihak kepolisian juga menambahkan jika diperlukan, pihaknya akan mengonfrontasi APA dengan tersangka lain dalam kasus ini. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan, saudara, diketahui orang pertama yang memberikan informasi kepada Mario Dandi adalah APA. APA menyampaikan bahwa AGH telah diperlakukan tidak baik oleh David. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu. Kemudian, saudara, atas hal itu Mario merasa emosi dan ingin bertemu dengan David hingga terjadilah aksi penganiayaan yang mengakibatkan David mengalami koma selama beberapa hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam. Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Enggak bang, enggak bang. Bang jangan ditutupin. Bang. Enggak. anak-anak. Jadi bang, anak-anak bang ini bang. Tolong ya. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Ayo tolong. Sini. Permisi dong. Tolong bang ya. Bang, woi, gak kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi 2 orang perempuan di sebelah kanan dan kirinya. AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman bang, asal jangan ditutupin. Jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak bang. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Permisi bang. Ayo putri masuk. Masuk bang. Ayo masuk. Ayo tolong bang. Ayo. Dua. Anu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Sweater ini ya?
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrim Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah merupakan berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Takwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati, jadi pada hari ini sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan.
Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwila Miritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat undang. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwila Miritonga dari. Saudara ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam.
Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, Saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH. Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R, yakni berinisial N, melalui pengacaranya, Mu'anas Alaid, mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Enggak bang. Bang.
Anak-anak. Ini bang, anak-anak bang. Ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Pintu kanan. Wah, gila lu semua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau mas. Ambil. Ayo tolong. Sini. Permisi dong. Tolong bang ya. Bang, woi, gak kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Sedikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Oh, Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Permisi, bang. Ayo putri masuk. Masuk. Ayo. Dua. Tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Baik, saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan wartawan dari Tribun Jakarta, ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompeten Ki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi berbentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media.
Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renata. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Ditkrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Anas, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi, yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu penjelasan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di
Komplek Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memeragakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah. Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.
Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara, pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Aman bang. Jangan Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak bang. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Ayo putri masuk. Ayo masuk bang. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Dua. Tahan lu. Bang. Geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih.
Ya, awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio sekaligus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora disebut telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan AG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada pihaknya pada 28 Februari 2023 lalu. Adapun dijelaskan manajer, saat ini pihaknya pun disebut sedang melakukan penelaahan setelah menerima pengajuan yang diajukan oleh kuasa hukum dari AGH. Pihaknya mengatakan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pengajuan perlindungan dari AGH tersebut. Selain memeriksa persyaratan umum mengenai permohonan perlindungan, LPSK disebut juga tengah mempertimbangkan status pelaku yang saat ini telah ditetapkan terhadap AGH. Sebagai informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut terjadi. Namun belakangan diketahui orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut adalah teman AGH yang berinisial APA. Kemudian, saudara, informasi tersebut disampaikan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu yang menyebut bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Kemudian, saudara, setelah hal itu, Mario merasakan emosi dan langsung ingin bertemu dengan David. AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun saat itu David hanya sanggup melakukan 20 kali push up. Setelahnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan ditutup ya. Aman, Bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang? Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja apa. Di sini, Bang. Ayo putri masuk. Masuk Bang. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Tahan lu. Bang. Geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih.
Saudara, Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pelaksanaan rekonstruksi itu akan digelar pada Jumat 10 Maret 2023 atau besok. Diketahui sebelumnya rekonstruksi seharusnya atau rencananya akan dilakukan pada hari ini, Saudara, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi ditunda karena ada saksi yang tidak bisa hadir hingga adanya kendala teknis. Truno Yudo menyebut nantinya dua tersangka yakni Mario dan Shane Lucas Rotua Pangondian Bantoruan akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain itu, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan pacar Mario berinisial AGH 15 tahun juga akan dihadirkan. Untuk informasi, Saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, Saudara, besok ketiga pelaku akan melakukan rekonstruksi adegan penganiayaan, namun masih belum diketahui rekonstruksi tersebut akan dilakukan di lokasi mana. Masih belum diinformasikan juga oleh pihak kepolisian. Namun sudah bisa dipastikan bahwa ketiga pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH yang baru saja ditahan ini akan dipastikan akan hadir dalam rekonstruksi tersebut. 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif, AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain, yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain di balik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang saat ini dalam kondisi sakit, serta pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun, dan ia ditahan selama 7 hari ke depan, dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Kemudian, Saudara, fakta baru juga terungkap dalam kasus ini, dan disebutkan kuasa hukum AG, Sony Hutahean, membongkar tindakan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap kliennya. Sony mengatakan Mario saat diperiksa di Polsek tiba-tiba mengirim pesan kepada AGH. Isi pesan tersebut meminta AGH untuk menghapus semua pesan suara yang sebelumnya dikirimkan oleh Mario. Kemudian, Saudara, Sony menambahkan tindakan Mario ini seolah ingin melempar tanggung jawab kepada AGH.
Sony menyebut tersangka penganiayaan terhadap David Ozora ini sengaja melakukan cara licik untuk menghapus barang bukti. Kendati demikian, upaya Mario Dandi untuk menghilangkan barang bukti perencanaan penganiayaan itu pun gagal. Cara licik Mario tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan ditutup ya. Aman Bang, jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, anak-anak Bang di mobil, Pan. Anak-anak Bang. Tolong Bang. Iya, ditutupin aja. Di sini, Bang. Ayo putri masuk. Ayo masuk. Bang. Ayo. Tahan lu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih. Jangan dimajuin. Mana nih? Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. Katanya pada ada kelihatan pakai lampu nyalain abu-abu pakai belakang hati-hati. Belakang aman nggak? Aman nggak belakang? Aja aman kan dipegangin. Ada. Setelah AGH ditahan, sosok wanita berinisial APA semakin sering diperbincangkan. Diketahui APA disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi yang berujung pada aksi penganiayaan David Ozora 17 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan APA saat ini dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan APA sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Jika nantinya masih dibutuhkan, maka APA akan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, pihak kepolisian juga menambahkan jika diperlukan, pihaknya akan mengonfrontasi APA dengan tersangka lain dalam kasus ini. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023.
Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan saudara diketahui orang pertama yang memberikan informasi kepada Mario Dandi adalah APA. APA menyampaikan bahwa AGH telah diperlakukan tidak baik oleh David. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu. Kemudian saudara, atas hal itu Mario merasa emosi dan ingin bertemu dengan David hingga terjadilah aksi penganiayaan yang mengakibatkan David mengalami koma selama beberapa hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam. Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak bang, nggak bang. Bang, jangan ditutupin. Bang. Anak-anak. Ini bang, anak-anak bang. Ini bang. Tolong ya. Pintu kanan. Astagfirullah. Wah, gila lu gua. Tolong dong, teman-teman. Awas, ini mau masuk. Jangan ambil. Ayo, tolong. Sini. Sini dong. Tolong bang ya. Bang, woi, kena nih bang. Kesian bang. Masuk. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi 2 orang perempuan di sebelah kanan dan kirinya.
AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan ditutup ya. Aman Bang, jangan nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Sedikit aja Bang, boleh Bang? Misi. Tangga. Pan, standby di mobil Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak di mobil Pan. Anak-anak Bang. Tolong Bang. Iya, ditutupin aja. Ayo Putri masuk. Masuk Bang. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Anu. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrim Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah merupakan berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Takwir Lani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renata Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlila Miritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat undang. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak,
serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Akrilani Ritongan dari. Saudara ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH.
Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R, yakni berinisial N, melalui pengacaranya, Mu'anas Alaid, mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Bang, nggak bang. Bang. Anak-anak. Ini bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau mas. Ambil. Sini. Sini dong. Bang, tolong bang ya. Bang, woi, gak kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Bang. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malu bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Sekarang. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Ayo putri masuk. Masuk. Ayo. Tahan lu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih. Baik saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan
wartawan dari Tribun Jakarta ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi, berbentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media. Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renakta. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C, Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut
masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Anas, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi, yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu, penjelasan dari Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan, yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya, penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu, dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka, yaitu Mario dan juga Shane Lucas, serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di Kompleks Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku, yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memeragakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah.
Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Wirlandi Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renata Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara,
Pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan ditutup ya. Aman Bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Di sini, Bang. Ayo putri masuk. Masuk. Ayo Bang. Ayo. Anu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih. Jangan dimajuin. Mana nih? Ya awas tangga ya. Iya, awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio sekaligus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora disebut telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan AG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada pihaknya pada 28 Februari 2023 lalu. Adapun dijelaskan manajer, saat ini pihaknya pun disebut sedang melakukan penelaahan setelah menerima pengajuan yang diajukan oleh kuasa hukum dari AGH. Pihaknya mengatakan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pengajuan perlindungan dari AGH tersebut. Selain memeriksa persyaratan umum mengenai permohonan perlindungan, LPSK disebut juga tengah mempertimbangkan status pelaku yang saat ini telah ditetapkan terhadap AGH. Sebagai informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut terjadi. Namun belakangan diketahui orang yang pertama memberikan informasi jika
Orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut adalah teman AGH yang berinisial APA. Kemudian, saudara, informasi tersebut disampaikan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu, yang menyebut bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Kemudian, saudara, setelah hal itu, Mario merasakan emosi dan langsung ingin bertemu dengan David. AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun saat itu David hanya sanggup melakukan 20 kali push up. Setelahnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Ayo, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan ditutup ya. Aman Bang, jangan ditutup. Jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi ya, misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, anak-anak di mobil, Pan. Anak-anak. Iya, ditutupin aja. Ayo putri masuk. Ayo masuk. Ayo. Anu. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Saudara, Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun, anak mantan pejabat pajak terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, menyebut pelaksanaan rekonstruksi itu akan digelar pada Jumat 10 Maret 2023 atau besok. Diketahui sebelumnya rekonstruksi seharusnya atau rencananya akan dilakukan pada hari ini, saudara, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi ditunda karena ada saksi yang tidak bisa hadir hingga adanya kendala teknis. Truno Yudo menyebut nantinya dua tersangka yakni Mario dan Shane Lucas Rotua Pangondian Bantoruan akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain itu, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan pacar Mario berinisial AGH 15 tahun juga akan dihadirkan. Untuk informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, saudara, besok ketiga pelaku akan melakukan rekonstruksi adegan penganiayaan, namun masih belum diketahui rekonstruksi tersebut akan dilakukan di lokasi mana. Masih belum diinformasikan juga oleh pihak kepolisian. Namun sudah bisa dipastikan bahwa ketiga pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH yang baru saja ditahan ini akan dipastikan akan hadir dalam rekonstruksi tersebut. 7 hari
dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang bawah tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif, AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain, yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain di balik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang saat ini dalam kondisi sakit, serta pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun, dan ia ditahan selama 7 hari ke depan, dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Kemudian, saudara, fakta baru juga terungkap dalam kasus ini, dan disebutkan kuasa hukum AG, Sony Hutahean, membongkar tindakan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap kliennya. Sony mengatakan Mario saat diperiksa di Polsek tiba-tiba mengirim pesan kepada AGH. Isi pesan tersebut meminta AGH untuk menghapus semua pesan suara yang sebelumnya dikirimkan oleh Mario. Kemudian, saudara, Sony menambahkan tindakan Mario ini seolah ingin melempar tanggung jawab kepada AGH. Sony menyebut tersangka penganiayaan terhadap David Ozora ini sengaja melakukan cara licik untuk menghapus barang bukti. Kendati demikian, upaya Mario Dandi untuk menghilangkan barang bukti perencanaan penganiayaan itu pun gagal. Cara licik Mario tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Iya, ditutupin aja. Permisi, Bang. Ayo putri masuk. Masuk. Ayo. Anu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih.
Ya, awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gue lu. Udah di tangga. Abu-abu pakai belakang, hati-hati. Belakang aman nggak? Aman nggak belakang? Aja biar aman kan dipegangin. Ada. Setelah AGH ditahan, sosok wanita berinisial APA semakin sering diperbincangkan. Diketahui APA disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi yang berujung pada aksi penganiayaan David Ozora, 17 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan APA saat ini dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan APA sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Jika nantinya masih dibutuhkan, maka APA akan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, pihak kepolisian juga menambahkan jika diperlukan, pihaknya akan mengonfrontasi APA dengan tersangka lain dalam kasus ini. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan, saudara, diketahui orang pertama yang memberikan informasi kepada Mario Dandi adalah APA. APA menyampaikan bahwa AGH telah diperlakukan tidak baik oleh David. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu. Kemudian, saudara, atas hal itu Mario merasa emosi dan ingin bertemu dengan David hingga terjadilah aksi penganiayaan yang mengakibatkan David mengalami koma selama beberapa hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam. Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau Badas kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita bang. Enggak bang, enggak bang. Bang. Anak-anak. Jadi bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Sini. Sini dong. Bang, tolong bang ya. Bang, woi, gak kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Bang. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi 2 orang perempuan di sebelah kanan dan kirinya. AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Aman bang, asal jangan ditutupin. Jangan ditutupin. Gak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak bang. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Di sini bang. Ayo putri masuk. Ayo masuk. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Woi. Anu. Bang. Geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik menahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrim Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah merupakan berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Takwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati, jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan.
Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkawal tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat undang. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkawal tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari. Saudara ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam.
Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH. Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R yakni berinisial N melalui pengacaranya Mu'anas Alaid mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita enggak bang, enggak bang. Bang.
Anak-anak. Ini bang, anak-anak bang. Ini bang. Tolong ya. Wah, gila lu dua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau mas. Ambil. Ayo turun. Sini. Sini dong. Tolong bang ya. Bang, woi, gak kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Ayo, bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman bang, Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Di sini, Bang. Ayo, Putri. Masuk. Ayo, masuk. Tolong, Bang. Ayo. Dua. Tahan. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Baik, saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan wartawan dari Tribun Jakarta, ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompeten Ki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi, berbentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media.
tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renata. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Ditkrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Ana, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu penjelasan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di
Kompleks Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memperagakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah. Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwir Lani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.
Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara, pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman Bang, jangan ditutup. Jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Bang. Permisi, Bang. Santai dong. Ayo putri masuk. Masuk Bang. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Anu. Bang. Geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih.
Jangan dimajuin. Mana nih? Mau pindah ya? Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gue lu. Udah di tangga. AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio sekaligus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora disebut telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan AG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada pihaknya pada 28 Februari 2023 lalu. Adapun dijelaskan manajer, saat ini pihaknya pun disebut sedang melakukan penelaahan setelah menerima pengajuan yang diajukan oleh kuasa hukum dari AGH. Pihaknya mengatakan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pengajuan perlindungan dari AGH tersebut. Selain memeriksa persyaratan umum mengenai permohonan perlindungan, LPSK disebut juga tengah mempertimbangkan status pelaku yang saat ini telah ditetapkan terhadap AGH. Sebagai informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut terjadi. Namun belakangan diketahui orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut adalah teman AGH yang berinisial APA. Kemudian, saudara, informasi tersebut disampaikan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu yang menyebut bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Kemudian, saudara, setelah hal itu, Mario merasakan emosi dan langsung ingin bertemu dengan David. AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario meminta David untuk melakukan push-up sebanyak 50 kali. Namun saat itu David hanya sanggup melakukan 20 kali push-up. Setelahnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja, Bang. Permisi, Bang. Santai dong. Ayo putri masuk. Masuk bang. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih.
Saudara, Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pelaksanaan rekonstruksi itu akan digelar pada Jumat 10 Maret 2023 atau besok. Diketahui sebelumnya rekonstruksi seharusnya atau rencananya akan dilakukan pada hari ini, Saudara, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi ditunda karena ada saksi yang tidak bisa hadir hingga adanya kendala teknis. Truno Yudo menyebut nantinya dua tersangka yakni Mario dan Shane Lucas Rotua Pangondian Bantoruan akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain itu, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan pacar Mario berinisial AGH 15 tahun juga akan dihadirkan. Untuk informasi, Saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, Saudara, besok ketiga pelaku akan melakukan rekonstruksi adegan penganiayaan, namun masih belum diketahui rekonstruksi tersebut akan dilakukan di lokasi mana. Masih belum diinformasikan juga oleh pihak kepolisian. Namun sudah bisa dipastikan bahwa ketiga pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH yang baru saja ditahan ini akan dipastikan akan hadir dalam rekonstruksi tersebut. 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif, AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain, yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain di balik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang saat ini dalam kondisi sakit, serta pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun, dan ia ditahan selama 7 hari ke depan, dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Kemudian, Saudara, fakta baru juga terungkap dalam kasus ini, dan disebutkan kuasa hukum AG, Sony Hutahean, membongkar tindakan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap kliennya. Sony mengatakan Mario saat diperiksa di Polsek tiba-tiba mengirim pesan kepada AGH. Isi pesan tersebut meminta AGH untuk menghapus semua pesan suara yang sebelumnya dikirimkan oleh Mario. Kemudian, Saudara, Sony menambahkan tindakan Mario ini seolah ingin melempar tanggung jawab kepada AGH.
Sony menyebut tersangka penganiayaan terhadap David Ozora ini sengaja melakukan cara licik untuk menghapus barang bukti. Kendati demikian, upaya Mario Dandi untuk menghilangkan barang bukti perencanaan penganiayaan itu pun gagal. Cara licik Mario tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Bang, jangan tutup ya. Aman Bang, jangan Bang, Jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil Pan. Anak-anak. Tolong Bang. Iya, ditutupin aja. Permisi Bang. Santai dong. Ayo putri masuk. Masuk. Tolong Bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. jangan dimajuin. Ya, awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Jadi tangga. Abu-abu pakai belakang, hati-hati. Belakang aman nggak? Aman nggak belakang? Hati aman kan dipegangin. Ada. Setelah AGH ditahan, sosok wanita berinisial APA semakin sering diperbincangkan. Diketahui APA disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi yang berujung pada aksi penganiayaan David Ozora 17 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan APA saat ini dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan APA sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Jika nantinya masih dibutuhkan, maka APA akan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, pihak kepolisian juga menambahkan jika diperlukan, pihaknya akan mengonfrontasi APA dengan tersangka lain dalam kasus ini. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023.
Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan saudara diketahui orang pertama yang memberikan informasi kepada Mario Dandi adalah APA. APA menyampaikan bahwa AGH telah diperlakukan tidak baik oleh David. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu. Kemudian saudara, atas hal itu Mario merasa emosi dan ingin bertemu dengan David hingga terjadilah aksi penganiayaan yang mengakibatkan David mengalami koma selama beberapa hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam. Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang, jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Bang. Bang. Anak-anak. Jadi bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Sini. Sini dong. Bang, tolong bang ya. Bang, woi, kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi 2 orang perempuan di sebelah kanan dan kirinya.
AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Bang, jangan tutup ya. Aman bang, Jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong Bang. Iya, ditutupin aja. Di sini, Bang. Ayo Putri masuk. Masuk Bang. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Dua. Tahan lu. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrim Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah merupakan berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Takwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Atrila Miritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat undang. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak,
serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlila Miritonga dari Saudara ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH.
Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R, yakni berinisial N, melalui pengacaranya Mu'anas Alaid mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Enggak bang. Bang. Anak-anak. Ini bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Pintu kanan. Astagfirullah. Wah gila gua. Ayo polisi ayo. Tolong dong teman-teman. Awas ini mau mas. Ambil. Ayo sini. Sini dong. Tolong mas ya. Bang, kena nih bang. Kesian bang. Masuk. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang jangan tutup ya. Aman bang. Asal jangan ditutupin. Asal jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong bang. Iya ditutupin aja. Apa? Permisi, Bang. Ayo putri masuk. Masuk. Tolong bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Baik saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan
wartawan dari Tribun Jakarta ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompeten Ki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi, membentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media. Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renakta. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompeten Ki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C, Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut
masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa setelah AGH ditahan? Akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Ana, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi, yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu, penjelasan dari Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan, yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya, penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu, dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di Kompleks Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memperagakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah.
Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Wirlani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renata Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara,
Pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Bang, jangan tutup ya. Aman Bang. Jangan tutup. Enggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Bang. Permisi, Bang. Ayo Putri masuk. Masuk. Tolong Bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Jangan dimajuin. Mana nih? Mobil ya? Ya, awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gue lu. Udah di tangga. AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio sekaligus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora disebut telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan AG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada pihaknya pada 28 Februari 2023 lalu. Adapun dijelaskan manajer, saat ini pihaknya pun disebut sedang melakukan penelaahan setelah menerima pengajuan yang diajukan oleh kuasa hukum dari AGH. Pihaknya mengatakan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pengajuan perlindungan dari AGH tersebut. Selain memeriksa persyaratan umum mengenai permohonan perlindungan, LPSK disebut juga tengah mempertimbangkan status pelaku yang saat ini telah ditetapkan terhadap AGH. Sebagai informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut terjadi. Namun belakangan diketahui orang yang pertama memberikan informasi jika
Orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut adalah teman AGH yang berinisial APA. Kemudian, saudara, informasi tersebut disampaikan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu, yang menyebut bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Kemudian, saudara, setelah hal itu, Mario merasakan emosi dan langsung ingin bertemu dengan David. AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun saat itu David hanya sanggup melakukan 20 kali push up. Setelahnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Bang, jangan tutup ya. Aman Bang. Jangan tutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi ya, misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong Bang. Iya, ditutupin aja. Apa? Permisi Bang. Ayo Putri. Masuk Bang. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Saudara, Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pelaksanaan rekonstruksi itu akan digelar pada Jumat 10 Maret 2023 atau besok. Diketahui sebelumnya rekonstruksi seharusnya atau rencananya akan dilakukan pada hari ini, saudara, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi ditunda karena ada saksi yang tidak bisa hadir hingga adanya kendala teknis. Truno Yudo menyebut nantinya dua tersangka yakni Mario dan Shane Lucas Rotua Pangondian Bantoruan akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain itu, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan pacar Mario berinisial AGH 15 tahun juga akan dihadirkan. Untuk informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, saudara, besok ketiga pelaku akan melakukan rekonstruksi adegan penganiayaan, namun masih belum diketahui rekonstruksi tersebut akan dilakukan di lokasi mana. Masih belum diinformasikan juga oleh pihak kepolisian. Namun sudah bisa dipastikan bahwa ketiga pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH yang baru saja ditahan ini akan dipastikan akan hadir dalam rekonstruksi tersebut. 7 hari
dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlila Miritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif, AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain, yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain di balik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang saat ini dalam kondisi sakit, serta pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun, dan ia ditahan selama 7 hari ke depan, dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Kemudian, saudara, fakta baru juga terungkap dalam kasus ini, dan disebutkan kuasa hukum AG, Sony Hutahean, membongkar tindakan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap kliennya. Sony mengatakan Mario saat diperiksa di Polsek tiba-tiba mengirim pesan kepada AGH. Isi pesan tersebut meminta AGH untuk menghapus semua pesan suara yang sebelumnya dikirimkan oleh Mario. Kemudian, saudara, Sony menambahkan tindakan Mario ini seolah ingin melempar tanggung jawab kepada AGH. Sony menyebut tersangka penganiayaan terhadap David Ozora ini sengaja melakukan cara licik untuk menghapus barang bukti. Kendati demikian, upaya Mario Dandi untuk menghilangkan barang bukti perencanaan penganiayaan itu pun gagal. Cara licik Mario tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak bang. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Permisi bang. Santai dong. Ayo Putri masuk. Masuk. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Twitter ini ya?
Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. Abu-abu pakai belakang, hati-hati. Belakang aman nggak? Aman nggak belakang? Hati-hati aman kan dipegangin. Ada. Setelah AGH ditahan, sosok wanita berinisial APA semakin sering diperbincangkan. Diketahui APA disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi yang berujung pada aksi penganiayaan David Ozora, 17 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan APA saat ini dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan APA sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Jika nantinya masih dibutuhkan, maka APA akan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, pihak kepolisian juga menambahkan jika diperlukan, pihaknya akan mengonfrontasi APA dengan tersangka lain dalam kasus ini. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan, saudara, diketahui orang pertama yang memberikan informasi kepada Mario Dandi adalah APA. APA menyampaikan bahwa AGH telah diperlakukan tidak baik oleh David. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu. Kemudian, saudara, atas hal itu Mario merasa emosi dan ingin bertemu dengan David hingga terjadilah aksi penganiayaan yang mengakibatkan David mengalami koma selama beberapa hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam. Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita enggak bang. Bang, jangan ditutupin. Bang. Enggak. Anak. Ini bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Pintu kanan. Wah, gila lu semua. Tolong dong, teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Sini. Permisi dong. Tolong bang ya. Bang, kena nih bang. Kesian bang. Masuk. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi 2 orang perempuan di sebelah kanan dan kirinya. AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Aman bang, asal jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Permisi, bang. Santai dong. Ayo putri masuk. Masuk bang. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Anu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrim Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah merupakan berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwirlani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan.
Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat undang. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari. Saudara, ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam.
Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH. Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R, yakni berinisial N, melalui pengacaranya, Mu'anas Alaid, mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak bang, nggak bang. Bang jangan ditutupin. Bang.
Anak-anak. Ini bang, anak-anak bang. Ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Pintu kanan. Astagfirullahaladzim. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau mas. Ambil. Ayo tolong. Sini. Sini dong. Bang, mas, tolong mas ya. Bang, woi, kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Permisi, Bang. Ayo putri masuk. Masuk. Ayo. Woi, tahan lu. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Baik, saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan wartawan dari Tribun Jakarta, ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompes Hengki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi berbentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media.
Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renata. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Ditkrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C, Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Ana, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi, yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu penjelasan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di
Komplek Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memeragakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah. Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwin Lani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.
Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara, pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang, asal jangan ditutupin. Asal jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, halangan standby di mobil, Pan. Halangan. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Ayo putri masuk. Masuk. Tolong bang. Ayo. Tahan lu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih.
Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio sekaligus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora disebut telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan AG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada pihaknya pada 28 Februari 2023 lalu. Adapun dijelaskan manajer, saat ini pihaknya pun disebut sedang melakukan penelaahan setelah menerima pengajuan yang diajukan oleh kuasa hukum dari AGH. Pihaknya mengatakan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pengajuan perlindungan dari AGH tersebut. Selain memeriksa persyaratan umum mengenai permohonan perlindungan, LPSK disebut juga tengah mempertimbangkan status pelaku yang saat ini telah ditetapkan terhadap AGH. Sebagai informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut terjadi. Namun belakangan diketahui orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut adalah teman AGH yang berinisial APA. Kemudian, saudara, informasi tersebut disampaikan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu yang menyebut bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Kemudian, saudara, setelah hal itu, Mario merasakan emosi dan langsung ingin bertemu dengan David. AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun saat itu David hanya sanggup melakukan 20 kali push up. Setelahnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan ditutup ya. Aman Bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Ayo Putri masuk. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Tahan lu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih.
Saudara, Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pelaksanaan rekonstruksi itu akan digelar pada Jumat 10 Maret 2023 atau besok. Diketahui sebelumnya rekonstruksi seharusnya atau rencananya akan dilakukan pada hari ini, Saudara, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi ditunda karena ada saksi yang tidak bisa hadir hingga adanya kendala teknis. Truno Yudo menyebut nantinya dua tersangka yakni Mario dan Shane Lucas Rotua Pangondian Bantoruan akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain itu, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan pacar Mario berinisial AGH 15 tahun juga akan dihadirkan. Untuk informasi, Saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, Saudara, besok ketiga pelaku akan melakukan rekonstruksi adegan penganiayaan, namun masih belum diketahui rekonstruksi tersebut akan dilakukan di lokasi mana. Masih belum diinformasikan juga oleh pihak kepolisian. Namun sudah bisa dipastikan bahwa ketiga pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH yang baru saja ditahan ini akan dipastikan akan hadir dalam rekonstruksi tersebut. 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif, AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain, yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain di balik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang saat ini dalam kondisi sakit, serta pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun, dan ia ditahan selama 7 hari ke depan, dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Kemudian, Saudara, fakta baru juga terungkap dalam kasus ini, dan disebutkan kuasa hukum AG, Sony Hutahean, membongkar tindakan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap kliennya. Sony mengatakan Mario saat diperiksa di Polsek tiba-tiba mengirim pesan kepada AGH. Isi pesan tersebut meminta AGH untuk menghapus semua pesan suara yang sebelumnya dikirimkan oleh Mario. Kemudian, Saudara, Sony menambahkan tindakan Mario ini seolah ingin melempar tanggung jawab kepada AGH.
Sony menyebut tersangka penganiayaan terhadap David Ozora ini sengaja melakukan cara licik untuk menghapus barang bukti. Kendati demikian, upaya Mario Dandi untuk menghilangkan barang bukti perencanaan penganiayaan itu pun gagal. Cara licik Mario tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan tutup ya. Aman Bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi ya, misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, halangan standby di mobil, Pan. Halangan, Bang. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Di sini, Bang. Ayo Putri masuk. Ayo masuk. Bang. Ayo. Woi, tahan lu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih. Jangan dimajuin. Mana nih? Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. Abu-abu pakai belakang, hati-hati. Belakang aman nggak? Aman nggak belakang? Aja aman kan dipegangin. Ada. Setelah AGH ditahan, sosok wanita berinisial APA semakin sering diperbincangkan. Diketahui APA disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi yang berujung pada aksi penganiayaan David Ozora 17 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan APA saat ini dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan APA sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Jika nantinya masih dibutuhkan, maka APA akan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, pihak kepolisian juga menambahkan jika diperlukan, pihaknya akan mengonfrontasi APA dengan tersangka lain dalam kasus ini. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023.
Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan saudara diketahui orang pertama yang memberikan informasi kepada Mario Dandi adalah APA. APA menyampaikan bahwa AGH telah diperlakukan tidak baik oleh David. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu. Kemudian saudara, atas hal itu Mario merasa emosi dan ingin bertemu dengan David hingga terjadilah aksi penganiayaan yang mengakibatkan David mengalami koma selama beberapa hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam. Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Enggak bang. Bang, jangan ditutupin. Bang. Enggak. Anak-anak. Ini bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Wah, gila lu gua. Tolong dong, teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Ayo, tolong. Sini. Permisi dong. Tolong mas ya. Bang, woi, kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi 2 orang perempuan di sebelah kanan dan kirinya.
AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman Bang. Jangan Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi ya, misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak, Bang. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Permisi, Bang. Ayo Putri masuk. Masuk. Ayo. Dua. Anu. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Sweater ini ya? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrim Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
anak, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renata Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlila Miritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat undang. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak,
serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlilani Ritonga dari Saudara ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH.
Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R, yakni berinisial N, melalui pengacaranya, Mu'anas Alaid, mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak bang, nggak bang. Bang. Enggak. Ya. Anak. Jadi bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Pintu kanan. Astagfirullah. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau mas. Ambil. Sini. Sini dong. Bang, tolong mas ya. Bang, woi, kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Bang. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Asal jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Ayo putri masuk. Masuk. Ayo. Woi, tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Baik saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan
wartawan dari Tribun Jakarta ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompes Hengki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi berbentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media. Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renakta. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C, Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut
masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Anas, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi, yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu, penjelasan dari Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda hingga Jumat besok. Alasan lainnya, penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di Kompleks Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memperagakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah.
Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwirlani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati, jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara,
Pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong bang. Iya ditutupin aja apa. Di sini bang. Ayo putri masuk. Ayo masuk. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Anu. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih. Jangan dimajuin. Mana nih? Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio sekaligus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora disebut telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan AG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada pihaknya pada 28 Februari 2023 lalu. Adapun dijelaskan manajer, saat ini pihaknya pun disebut sedang melakukan penelaahan setelah menerima pengajuan yang diajukan oleh kuasa hukum dari AGH. Pihaknya mengatakan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pengajuan perlindungan dari AGH tersebut. Selain memeriksa persyaratan umum mengenai permohonan perlindungan, LPSK disebut juga tengah mempertimbangkan status pelaku yang saat ini telah ditetapkan terhadap AGH. Sebagai informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut terjadi. Namun belakangan diketahui orang yang pertama memberikan informasi jika
Orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut adalah teman AGH yang berinisial APA. Kemudian, saudara, informasi tersebut disampaikan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu, yang menyebut bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Kemudian, saudara, setelah hal itu, Mario merasakan emosi dan langsung ingin bertemu dengan David. AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun saat itu David hanya sanggup melakukan 20 kali push up. Setelahnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman bang. Jangan Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak bang. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Oke. Permisi bang. Ayo putri masuk. Masuk bang. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Woi, tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Saudara, Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pelaksanaan rekonstruksi itu akan digelar pada Jumat 10 Maret 2023 atau besok. Diketahui sebelumnya rekonstruksi seharusnya atau rencananya akan dilakukan pada hari ini, saudara, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi ditunda karena ada saksi yang tidak bisa hadir hingga adanya kendala teknis. Truno Yudo menyebut nantinya dua tersangka yakni Mario dan Shane Lucas Rotua Pangondian Bantoruan akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain itu, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan pacar Mario berinisial AGH 15 tahun juga akan dihadirkan. Untuk informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, saudara, besok ketiga pelaku akan melakukan rekonstruksi adegan penganiayaan, namun masih belum diketahui rekonstruksi tersebut akan dilakukan di lokasi mana. Masih belum diinformasikan juga oleh pihak kepolisian. Namun sudah bisa dipastikan bahwa ketiga pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH yang baru saja ditahan ini akan dipastikan akan hadir dalam rekonstruksi tersebut. 7 hari
dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlila Miritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif, AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain, yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain di balik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang saat ini dalam kondisi sakit serta pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun, dan ia ditahan selama 7 hari ke depan, dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Kemudian, saudara, fakta baru juga terungkap dalam kasus ini, dan disebutkan kuasa hukum AG, Sony Hutahean, membongkar tindakan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap kliennya. Sony mengatakan Mario saat diperiksa di Polsek tiba-tiba mengirim pesan kepada AGH. Isi pesan tersebut meminta AGH untuk menghapus semua pesan suara yang sebelumnya dikirimkan oleh Mario. Kemudian, saudara, Sony menambahkan tindakan Mario ini seolah ingin melempar tanggung jawab kepada AGH. Sony menyebut tersangka penganiayaan terhadap David Ozora ini sengaja melakukan cara licik untuk menghapus barang bukti. Kendati demikian, upaya Mario Dandi untuk menghilangkan barang bukti perencanaan penganiayaan itu pun gagal. Cara licik Mario tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman bang, jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo, rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak, bang. Tolong, bang. Iya, ditutupin aja. Ayo, Putri masuk. Masuk. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih.
Jangan dimajuin. Mana nih? Mobil ya. Ya awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. Abu-abu pakai belakang hati-hati. Belakang aman nggak? Aman nggak belakang? Hati aman kan dipegangin. Ada. Setelah AGH ditahan, sosok wanita berinisial APA semakin sering diperbincangkan. Diketahui APA disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi yang berujung pada aksi penganiayaan David Ozora, 17 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan APA saat ini dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan APA sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Jika nantinya masih dibutuhkan, maka APA akan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, pihak kepolisian juga menambahkan jika diperlukan, pihaknya akan mengonfrontasi APA dengan tersangka lain dalam kasus ini. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan, saudara, diketahui orang pertama yang memberikan informasi kepada Mario Dandi adalah APA. APA menyampaikan bahwa AGH telah diperlakukan tidak baik oleh David. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu. Kemudian, saudara, atas hal itu Mario merasa emosi dan ingin bertemu dengan David hingga terjadilah aksi penganiayaan yang mengakibatkan David mengalami koma selama beberapa hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam. Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Bang. Asal jangan ditutupin kita enggak bang. Enggak bang. Bang jangan ditutupin. Bang. Enggak. Ya. Anak. Sini bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Pintu kanan. Astagfirullah. Wah gila lu gua. Ayo. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Ayo tolong. Sini. Sini. Tolong bang ya. Bang, woi, kena nih bang. Kesian bang. Masuk. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Ayo, bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi 2 orang perempuan di sebelah kanan dan kirinya. AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Ayo, bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Aman bang, asal jangan ditutupin. Jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Permisi, bang. Santai dong. Ayo putri masuk. Masuk bang. Ayo masuk. Ayo bang, tolong bang. Ayo. Woi. Anu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah merupakan berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwirlani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan.
Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat undang. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwilani Ritonga dari Saudara, ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam.
Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH. Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R, yakni berinisial N, melalui pengacaranya, Mu'anas Alaid, mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak bang. Bang. Jangan
Anak-anak. Sini bang, anak-anak bang. Ini bang. Tolong ya. Pintu kanan. Astagfirullah. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Ayo tolong. Sini. Sini dong. Bang, mas, tolong mas ya. Bang, woi, kalian bang, kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Permisi, Bang. Ayo, Putri. Masuk. Tolong bang. Ayo. Woi, tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Baik, saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan wartawan dari Tribun Jakarta, ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompeten Ki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi berbentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media.
tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Bapak. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renata. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Ditkrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C, Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Ana, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi, yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu penjelasan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di
Kompleks Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memperagakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah. Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwirlani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.
Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara, pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Van, standby di mobil, Van. Ayo. Rekan. Bang, standby di mobil, Van. Anak-anak. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Ayo putri masuk. Masuk bang. Ayo masuk. Tolong bang. Woi, tahan lu. Bang. Geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih.
Jangan dimajuin. Mana nih? Mobil ya. Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gua lu. Jadi tangga. AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio sekaligus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora disebut telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan AG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada pihaknya pada 28 Februari 2023 lalu. Adapun dijelaskan manajer, saat ini pihaknya pun disebut sedang melakukan penelaahan setelah menerima pengajuan yang diajukan oleh kuasa hukum dari AGH. Pihaknya mengatakan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pengajuan perlindungan dari AGH tersebut. Selain memeriksa persyaratan umum mengenai permohonan perlindungan, LPSK disebut juga tengah mempertimbangkan status pelaku yang saat ini telah ditetapkan terhadap AGH. Sebagai informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut terjadi. Namun belakangan diketahui orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut adalah teman AGH yang berinisial APA. Kemudian, saudara, informasi tersebut disampaikan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu yang menyebut bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Kemudian, saudara, setelah hal itu, Mario merasakan emosi dan langsung ingin bertemu dengan David. AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun saat itu David hanya sanggup melakukan 20 kali push up. Setelahnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan ditutup ya. Aman Bang, jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Sedikit aja. Sedikit aja Bang, boleh Bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak, Bang. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Misi, Bang. Ayo Putri masuk. Masuk Bang. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Tahan lu. Bang. Geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih.
Saudara, Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pelaksanaan rekonstruksi itu akan digelar pada Jumat 10 Maret 2023 atau besok. Diketahui sebelumnya rekonstruksi seharusnya atau rencananya akan dilakukan pada hari ini, Saudara, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi ditunda karena ada saksi yang tidak bisa hadir hingga adanya kendala teknis. Truno Yudo menyebut nantinya dua tersangka yakni Mario dan Shane Lucas Rotua Pangondian Bantoruan akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain itu, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan pacar Mario berinisial AGH 15 tahun juga akan dihadirkan. Untuk informasi, Saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, Saudara, besok ketiga pelaku akan melakukan rekonstruksi adegan penganiayaan, namun masih belum diketahui rekonstruksi tersebut akan dilakukan di lokasi mana. Masih belum diinformasikan juga oleh pihak kepolisian. Namun sudah bisa dipastikan bahwa ketiga pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH yang baru saja ditahan ini akan dipastikan akan hadir dalam rekonstruksi tersebut. 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif, AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain, yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain di balik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang saat ini dalam kondisi sakit, serta pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun, dan ia ditahan selama 7 hari ke depan, dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Kemudian, Saudara, fakta baru juga terungkap dalam kasus ini, dan disebutkan kuasa hukum AG, Sony Hutahean, membongkar tindakan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap kliennya. Sony mengatakan Mario saat diperiksa di Polsek tiba-tiba mengirim pesan kepada AGH. Isi pesan tersebut meminta AGH untuk menghapus semua pesan suara yang sebelumnya dikirimkan oleh Mario. Kemudian, Saudara, Sony menambahkan tindakan Mario ini seolah ingin melempar tanggung jawab kepada AGH.
Sony menyebut tersangka penganiayaan terhadap David Ozora ini sengaja melakukan cara licik untuk menghapus barang bukti. Kendati demikian, upaya Mario Dandi untuk menghilangkan barang bukti perencanaan penganiayaan itu pun gagal. Cara licik Mario tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan ditutup ya. Aman Bang. Jangan Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak di mobil Pan. Anak-anak Bang. Tolong Bang. Iya, ditutupin aja. Ayo Putri masuk. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Jangan dimajuin. Mana nih? Ya awas tangga ya. Awas jatuh. Lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. Lampu nyalain abu-abu pakai belakang hati-hati. Belakang aman nggak? Aman nggak belakang? Aja aman kan dipegangin. Ada. Setelah AGH ditahan, sosok wanita berinisial APA semakin sering diperbincangkan. Diketahui APA disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi yang berujung pada aksi penganiayaan David Ozora 17 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan APA saat ini dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan APA sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Jika nantinya masih dibutuhkan, maka APA akan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, pihak kepolisian juga menambahkan jika diperlukan, pihaknya akan mengonfrontasi APA dengan tersangka lain dalam kasus ini. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023.
Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan saudara diketahui orang pertama yang memberikan informasi kepada Mario Dandi adalah APA. APA menyampaikan bahwa AGH telah diperlakukan tidak baik oleh David. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu. Kemudian saudara, atas hal itu Mario merasa emosi dan ingin bertemu dengan David hingga terjadilah aksi penganiayaan yang mengakibatkan David mengalami koma selama beberapa hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam. Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Enggak bang. Bang jangan ditutupin. Bang. Enggak. Anak. Sini bang, anak-anak bang ini bang. Tolong ya. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Ayo tolong. Sini. Permisi dong. Tolong mas ya. Bang, kena nih bang. Kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan ditutup ya. Saudara, pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi 2 orang perempuan
di sebelah kanan dan kirinya. AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman Bang, jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak, Bang. Tolong, Bang. Iya, ditutupin aja. Permisi, Bang. Santai dong. Ayo Putri masuk. Masuk Bang. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Anu. Bang. Geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrimum Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Takwir Lani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renata Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlila Miritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat undang. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak,
serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adlila Miritonga dari Saudara ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH.
Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R, yakni berinisial N, melalui pengacaranya, Mu'anas Alaid, mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak Bang. Bang. Anak. Jadi bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Pintu kanan. Astagfirullah. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Sini. Bang, tolong Mas ya. Bang, woi, kena nih Bang. Kesian Bang. Masuk. Permisi. Bang. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak. Tolong bang. Iya ditutupin aja. Ayo putri masuk. Masuk. Tolong bang. Ayo. Tahan lu. Bang, geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Baik saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan
wartawan dari Tribun Jakarta ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompes Hengki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi, membentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media. Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renakta. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C, Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut
masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Anas, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi, yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu, penjelasan dari Direskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan, yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda hingga Jumat besok. Alasan lainnya, penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu, dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka, yaitu Mario dan juga Shane Lucas, serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di Kompleks Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku, yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memperagakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul, Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah.
Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwirlani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara,
Pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malu bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak bang. Tolong bang. Iya ditutupin aja apa. Di sini bang. Ayo putri masuk. Ayo masuk bang. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Anu. Bang. Geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih. Jangan dimajuin. Mana nih? Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Lu ntar kelibet gua lu. Udah di tangga. AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio sekaligus pelaku penganiayaan terhadap David Ozora disebut telah mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan AG melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perlindungan kepada pihaknya pada 28 Februari 2023 lalu. Adapun dijelaskan manajer, saat ini pihaknya pun disebut sedang melakukan penelaahan setelah menerima pengajuan yang diajukan oleh kuasa hukum dari AGH. Pihaknya mengatakan memiliki tenggat waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau tidak pengajuan perlindungan dari AGH tersebut. Selain memeriksa persyaratan umum mengenai permohonan perlindungan, LPSK disebut juga tengah mempertimbangkan status pelaku yang saat ini telah ditetapkan terhadap AGH. Sebagai informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi terhadap anak petinggi GP Ansor David, 17 tahun. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan tersebut terjadi. Namun belakangan diketahui orang yang pertama memberikan informasi jika
Orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar tersebut adalah teman AGH yang berinisial APA. Kemudian, saudara, informasi tersebut disampaikan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu, yang menyebut bahwa AGH mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Kemudian, saudara, setelah hal itu, Mario merasakan emosi dan langsung ingin bertemu dengan David. AGH saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Setelah bertemu dengan David, Mario meminta David untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Namun saat itu David hanya sanggup melakukan 20 kali push up. Setelahnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Nah, Bang, udah malam Bang. Bang, jangan ditutup ya Bang. Jangan ditutup ya. Aman Bang, jangan ditutup. Nggak apa-apa Bang, kasih ruang dong kita Bang. Kita nunggu dari pagi Bang. Dikit aja Bang, boleh Bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak di mobil Pan. Anak-anak Bang. Tolong Bang. Iya, ditutupin aja apa. Di sini Bang. Ayo Putri masuk. Ayo masuk. Tolong Bang. Ayo. Tahan. Bang, geser dikit Bang. Ada di gua ada juga nih. Saudara, Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pelaksanaan rekonstruksi itu akan digelar pada Jumat 10 Maret 2023 atau besok. Diketahui sebelumnya rekonstruksi seharusnya atau rencananya akan dilakukan pada hari ini, saudara, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi ditunda karena ada saksi yang tidak bisa hadir hingga adanya kendala teknis. Truno Yudo menyebut nantinya dua tersangka yakni Mario dan Shane Lucas Rotua Pangondian Bantoruan akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain itu, pelaku anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan pacar Mario berinisial AGH 15 tahun juga akan dihadirkan. Untuk informasi, saudara, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kemudian, saudara, besok ketiga pelaku akan melakukan rekonstruksi adegan penganiayaan, namun masih belum diketahui rekonstruksi tersebut akan dilakukan di lokasi mana. Masih belum diinformasikan juga oleh pihak kepolisian. Namun sudah bisa dipastikan bahwa ketiga pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH yang baru saja ditahan ini akan dipastikan akan hadir dalam rekonstruksi tersebut. 7 hari
dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak-hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adrilani Ritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif, AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain, yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain di balik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang saat ini dalam kondisi sakit, serta pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun, dan ia ditahan selama 7 hari ke depan, dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Kemudian, saudara, fakta baru juga terungkap dalam kasus ini, dan disebutkan kuasa hukum AG, Sony Hutahean, membongkar tindakan Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap kliennya. Sony mengatakan Mario saat diperiksa di Polsek tiba-tiba mengirim pesan kepada AGH. Isi pesan tersebut meminta AGH untuk menghapus semua pesan suara yang sebelumnya dikirimkan oleh Mario. Kemudian, saudara, Sony menambahkan tindakan Mario ini seolah ingin melempar tanggung jawab kepada AGH. Sony menyebut tersangka penganiayaan terhadap David Ozora ini sengaja melakukan cara licik untuk menghapus barang bukti. Kendati demikian, upaya Mario Dandi untuk menghilangkan barang bukti perencanaan penganiayaan itu pun gagal. Cara licik Mario tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak bang. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Di sini, Bang. Ayo putri masuk. Masuk. Ayo. Tahan. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih.
Ini awas tangga ya. Awas jatuh. Ya, lu ntar kelibet gue lu. Jadi tangga. Abu-abu pakai. Belakang hati-hati. Belakang aman nggak? Aman nggak belakang? Aja aman kan dipegangin. Ada. Setelah AGH ditahan, sosok wanita berinisial APA semakin sering diperbincangkan. Diketahui APA disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi yang berujung pada aksi penganiayaan David Ozora, 17 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan APA saat ini dalam proses penyidikan. Ia menjelaskan APA sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Jika nantinya masih dibutuhkan, maka APA akan diperiksa lagi di Polda Metro Jaya. Kemudian, saudara, pihak kepolisian juga menambahkan jika diperlukan, pihaknya akan mengonfrontasi APA dengan tersangka lain dalam kasus ini. Diketahui aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Awalnya teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun belakangan, saudara, diketahui orang pertama yang memberikan informasi kepada Mario Dandi adalah APA. APA menyampaikan bahwa AGH telah diperlakukan tidak baik oleh David. Adapun informasi itu dikabarkan oleh APA kepada Mario sekira 17 Januari 2023 lalu. Kemudian, saudara, atas hal itu Mario merasa emosi dan ingin bertemu dengan David hingga terjadilah aksi penganiayaan yang mengakibatkan David mengalami koma selama beberapa hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam. Pacar Mario Dandi berinisial AGH 15 tahun resmi ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David Ozora, 17 tahun. AGH ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 9 Maret 2023 selama 6 jam. Dalam pemeriksaan ini juga menjadi momen pertama kalinya AGH muncul ke publik setelah kasus penganiayaan David viral di media sosial. Setelah diperiksa, AGH kini ditahan di Rumah Tahanan Khusus Anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Terkait penahanan AGH tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia mengatakan penahanan ini dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak dan sesuai dengan undang-undang. Hengki menambahkan AGH akan ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemungkinan akan ada penambahan masa tahanan jika dirasa penahanan tak cukup. Jika nantinya akan diperpanjang, maka masa penahanan akan ditambah selama 8 hari oleh Kejaksaan. AGH keluar dari Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Ia didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan atau BADAS kelas 1 Jakarta Selatan dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Hengki menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan khusus hingga menahan AGH yang masih di bawah umur. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak bang, nggak bang. Bang jangan ditutupin. Bang. anak-anak. Sini bang, anak-anak bang ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Pintu kanan. Astagfirullah. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Ayo tolong. Sini. Sini dong. Bang, tolong bang ya. Bang, woi, kalian bang, kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Saudara pacar Mario Dandi AGH untuk pertama kalinya muncul ke publik saat penahanan yang dilakukan pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelum ditahan, AGH menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama 6 jam. Dalam video yang beredar, tampak AGH berada di dalam sebuah ruangan dan didampingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian setelah beberapa saat, AGH keluar dari ruangan tersebut menuju ke mobil yang sudah disiapkan. Saat keluar dari ruangan, beberapa orang yang mendampinginya terlihat seakan menutupi awak media agar tak mengambil gambar AGH. Kemudian AGH tampak keluar dari ruangan dan berjalan didampingi 2 orang perempuan di sebelah kanan dan kirinya. AGH terlihat berjalan sambil menundukkan kepala dan mengenakan hoodie untuk menutupi wajahnya. Ia tampak pasrah dan tertunduk lesu di dalam mobil. AGH ditahan selama 7 hari di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kepolisian kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penahanan terhadap AGH. Alasan tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ia menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Satu di antaranya yakni dikhawatirkan AGH akan menghilangkan barang bukti. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Bang, jangan ditutup ya. Aman bang, asal jangan ditutupin. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak bang. Tolong bang. Iya, ditutupin aja. Ayo putri masuk. Masuk bang. Ayo masuk. Tolong bang. Ayo. Anu. Bang. Geser dikit bang. Ada di gua ada juga nih.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan alasan kepolisian menahan AGH dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor David Ozora. Hengki menjelaskan AGH ditahan dengan alasan objektif dan subjektif. Alasan subjektif AGH ditahan lantaran dikhawatirkan melakukan tindak pidana lain yakni menghilangkan barang bukti. Tak hanya itu, ada beberapa alasan lain dibalik penahanan kekasih Mario tersebut. AGH ditahan lantaran merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga karena orang tua AGH yang sakit dan pelaku membutuhkan pendampingan. Sederet alasan itulah yang membuat AGH resmi ditahan. Meski begitu, AGH ditahan di ruang khusus anak LPKS. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, yakni berusia 15 tahun. Ia ditahan selama 7 hari ke depan dan kemungkinan masa penahanannya bisa diperpanjang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media telah menunggu salah satunya. Rekan-rekan, pada hari ini Pak Dirkrim Polda Metro Jaya bersama juga dari Ibu Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana beliau adalah merupakan berperan nantinya adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Rekan-rekan, untuk menyingkat waktu, dalam hal ini Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan proses penyidikan ini. Kepada Pak Dir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tim daripada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Takwir Lani Ritonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan.
Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkawal tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwila Miritonga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan mandat undang. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi 20 tahun akan dilakukan pada hari ini, Kamis 9 Maret 2023. Namun rekonstruksi tersebut ditunda. Diketahui bahwa sebelumnya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora 17 tahun. Akibatnya David mengalami koma dan masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Mario Dandi dan seorang rekannya, Shane Lucas 19 tahun, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan mereka. Lebih lanjut, Polda Metro Jaya sekarang juga telah menetapkan AGH 15 tahun sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian terkait dengan rekonstruksi kasus yang ditunda, hal ini karena masih ada beberapa saksi yang masih belum diperiksa oleh pihak kepolisian. Selain itu, juga terdapat saksi yang berhalangan hadir hingga adanya kendala teknis. Pihak kepolisian hingga kini masih belum menginformasikan soal jadwal lanjutan rekonstruksi kasus akan digelar. Kemudian, saudara, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam rekonstruksi kasus diantaranya yakni 3 pelaku, yaitu Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH. Selain itu juga akan hadir pula pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS dan Kementerian Perlindungan Anak serta pihak kejaksaan. Rekonstruksi dilakukan dengan 23 adegan yang nantinya akan diperagakan dan akan dicocokkan antara fakta lapangan dengan keterangan saksi-saksi. Penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkawal tindak hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Adwila Miritonga dari. Saudara ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan tanggapan pasca pacar tersangka Mario Dandi berinisial AGH ditahan. Sebelumnya diketahui jika AGH hanya ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David setelah Mario Dandi ditahan. Jonathan menyinggung penahanan AGH melalui media sosial Twitternya. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Ia menyampaikan selamat bergabung dengan 2 tersangka lain dalam kasus penganiayaan sang anak. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah jadi pelaku pada Rabu 8 Maret lalu dan setelah diperiksa selama 6 jam.
Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. AGH ditahan oleh LPKF lantaran dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus penganiayaan ini diketahui telah ada 3 orang pelaku yang ditahan, yakni anak mantan pejabat pajak Mario Dandi, kemudian teman Mario Dandi yakni Shane Lucas, dan pacar dari Mario Dandi berinisial AGH. Polda Metro Jaya menahan AGH 15 tahun pacar Mario Dandi Satrio tersangka kasus penganiayaan terhadap David 17 tahun. Remaja itu ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari pertama. Jika penyidikan kasus belum selesai, polisi bakal memperpanjang masa penahanan selama 8 hari. Lantas apa saja peran AGH dalam kasus ini, Saudara? AGH disebut sebagai sumber pemicu kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. AGH mengaku David berbuat tidak baik atau tidak menyenangkan kepadanya. Diketahui David dan AGH sebelumnya pernah menjalin hubungan. Pengakuan itu disampaikan kepada temannya. Kemudian temannya berinisial APA memberitahu Mario Dandi yang merupakan pacar AGH. Menurut Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya menangani kasus tersebut, setelah mengetahui informasi itu, Mario Dandi meminta konfirmasi kepada AGH. Pacarnya itu mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh APA. Sejak saat itu, Mario Dandi merencanakan memberi pelajaran David dengan mengajak temannya bernama Shane Lucas 19 tahun. Setelah rencana disusun, Mario Dandi berupaya menemui David melalui perantara AGH dengan alasan mengembalikan kartu pelajar David yang masih dibawa oleh AGH. Kakak AGH, Ivana Yohan, mengatakan Mario Dandi pada hari penganiayaan terjadi, yakni pada Senin 20 Februari, meminta AGH bertemu dengan David. Mario Dandi meminta AGH berbohong dengan mengatakan saat itu sedang bersama sang kakak. Hal itu supaya David mau bertemu dengan AGH. Atas tipu muslihat tersebut, David lalu memberi informasi sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Mario Dandi, AGH, dan Shane Lucas menuju rumah R dengan menumpangi Jeep Rubicon milik Mario Dandi. Hingga akhirnya penganiayaan pun terjadi di depan rumah R. Shane Lucas merekam aksi kejam Mario Dandi dan AGH hanya menyaksikan kebrutalan pacarnya tersebut. Bahkan AGH sempat merekam aksi tersebut setelah Shane Lucas memberikan ponsel yang digunakannya untuk merekam aksi Mario Dandi diserahkan kepada AGH. Ibu dari R, yakni berinisial N, melalui pengacaranya, Mu'anas Alaid, mengatakan aksi brutal Mario Dandi berhenti setelah N meneriaki dan meminta Mario Dandi menghentikan tindakannya. N juga menyebut Shane Lucas serta AGH yang berada di lokasi kejadian tidak berupaya menghentikan aksi Mario Dandi. Kasus penganiayaan itu menyita perhatian publik. Mario Dandi merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo yang saat peristiwa terjadi masih menjabat sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II Kemenkeu. Buntut kasus tersebut, Rafael Alun saat ini sudah dipecat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akibat imbas kasus harta kekayaan yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Harta kekayaan tersebut terungkap ke media sosial lantaran kasus Mario Dandi ini juga viral di media sosial dan kehidupan glamor atau kehidupan hedonisme yang dipamerkan oleh Mario Dandi juga turut menjadi perhatian publik. Aman bang, asal jangan ditutupin. Bang jangan ditutupin bang. Asal jangan ditutupin kita nggak bang, nggak bang. Bang jangan ditutupin. Bang.
Anak-anak. Sini bang, anak-anak bang. Ini bang. Anak-anak. Tolong ya. Wah gila lu gua. Tolong dong teman-teman. Awas, ini mau masuk. Ambil. Sini. Sini dong. Bang, tolong mas ya. Bang, ini bang, kesian bang. Permisi. Ayo, dua. Udah. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi. Tangga. Pan, standby di mobil, Pan. Ayo. Rekan-rekan. Bang, standby di mobil, Pan. Anak-anak, Bang. Tolong mas. Iya ditutupin aja. Di sini, Bang. Ayo putri masuk. Ayo masuk. Ayo. Woi, tahan. Bang. Geser dikit, Bang. Ada di gua ada juga nih. Baik, saudara, terkait dengan penahanan AGH serta penundaan rekonstruksi kejadian penganiayaan David Ozora, saat ini saya sudah tergabung dengan wartawan dari Tribun Jakarta, ada Anas Purkon di sana. Selamat sore, Anas. Sore, Ratu. Baik, Anas, ini terkait dengan semalam AGH diperiksa begitu selama 6 jam, kemudian langsung ditahan. Mungkin bisa disampaikan, adakah hal-hal yang disampaikan oleh pengacara dari AGH begitu, Anas? Halo? Halo, Anas, bisa dengar suara saya? Polda Metro Jaya pada Rabu malam kemarin menyampaikan update terkait kasus penganiayaan terhadap anak pengurus dari GP Ansor, yaitu Kristalino David Ozora. Dalam update yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kompeten Ki Haryadi, disebutkan bahwa AG yang merupakan kekasih dari tersangka Mario Dandi Satrio telah ditangkap dan dilakukan penahanan sejak Rabu malam kemarin. Penahanan AG dilakukan setelah penyidik unit PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa AG selama kurang lebih 6 jam pada Rabu kemarin. Baik, kemudian Anas, ini terkait dengan kondisi dari AGH sendiri setelah kemarin diperiksa selama 6 jam di kepolisian. Seperti apa kondisinya saat digiring begitu? Ya, AG keluar dari ruangan unit PPA Subdit Renakta Polda Metro Jaya sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu AG mendapat pengawalan ketat dari belasan penyidik Polda Metro Jaya, bahkan penyidik membentuk formasi berbentuk lingkaran untuk melindungi AG dari sorotan kamera awak media.
Tak lama setelah digiring, AG langsung masuk ke mobil penyidik kepolisian dan dibawa ke tahanan, tepatnya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang di bawah naungan Bapas Jaksel dan Kemenkumham RI. Begitu, Ratu. Kemudian terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap AGH, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak AGH sendiri, Anas? Ya, dari pihak AGH sendiri menyatakan bahwa menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini unit PPA Subdit Renata. Kemudian untuk kondisi AG sendiri saat ini masih dalam pendampingan psikolog dan juga didampingi dari Bapas Jaksel dan Kementerian PPPA. Terkait dengan ancaman hukuman yang menjerat AGH, ini dikabarkan akan dijerat hukuman lebih dari 5 tahun. Ini seperti apa informasinya, Anas? Ya, sejak awal Ditkrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki menyampaikan bahwa AG dijerat dengan pasal 76C, Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian AG juga dijerat dengan pasal 355 KUHP, di mana pasal 355 adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal yaitu 12 tahun penjara. Hal itu juga menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap AG, di mana alasannya adalah alasan objektif dengan yaitu ancaman di atas 7 tahun, di mana pelaku bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian ini memang dalam kasus penganiayaan David Ozora ini ada beberapa orang yang terlibat, beberapa di antaranya seperti yang sudah disampaikan ada 3 orang pelaku yang saat ini sudah ditahan, ada AGH yang baru saja ditahan, kemudian ada Shane Lucas dan juga Mario Dandi. Namun ada juga nama yang menjadi sorotan oleh publik yakni APA. Ini juga kabarnya turut masuk ke dalam lingkaran penganiayaan ini. Ini seperti apa? Setelah AGH ditahan, akankah nanti APA juga akan menyusul begitu? Anas, sudah ada kabarkah terkait dengan hal ini? Ya, sosok APA sendiri muncul pertama kali disebut oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari Syam Indradi saat jumpa pers kedua pengungkapan kasus ini atau saat pengumuman tersangka teman dari Mario Dandi yaitu Shane Lucas. Saat itu Kapolres Jaksel menyampaikan bahwa APA adalah orang yang menyampaikan cerita terkait perlakuan tidak baik yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh David kepada AG. Sementara itu penjelasan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa APA sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, namun tidak menutup kemungkinan APA akan kembali diperiksa jika memang dibutuhkan. Baik, kemudian terkait dengan rekonstruksi penganiayaan yang kabarnya harusnya dilakukan hari ini, kemudian ditunda. Ini apa sebenarnya alasan dari pihak kepolisian melakukan penundaan terhadap rekonstruksi penganiayaan David Ozora? Anas. Ya, sedianya rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora ini rencananya tadinya digelar pada Kamis ini. Namun karena beberapa alasan yang salah satunya adalah beberapa saksi yang berhalangan hadir, maka rekonstruksi kasus penganiayaan ini ditunda pada hingga Jumat besok. Alasan lainnya penyidik menyebutkan bahwa karena alasan teknis. Sementara itu dalam rekonstruksi besok rencananya kedua tersangka yaitu Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG dijadwalkan hadir dalam rekonstruksi besok. Namun untuk tempat rekonstruksi belum bisa dipastikan antara di Polda Metro Jaya atau di
Kompleks Green Permata yang menjadi tempat kejadian perkara penganiayaan David. Baik, berarti untuk rekonstruksi penganiayaan ini akan dilakukan besok oleh pihak kepolisian. Lokasinya masih belum diketahui dan rencananya 3 orang pelaku yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AGH akan langsung dihadirkan untuk memeragakan secara langsung proses penganiayaan tersebut. Betul, Anas? Ya, betul Ratu. Informasi yang diterima hingga saat ini demikian. Penjelasan dari Kabid Humas, tersangka Mario dan juga Shane Lucas serta pelaku AG akan dihadirkan langsung saat rekonstruksi berlangsung. Baik, kemudian terkait dengan penangkapan atau penahanan AGH ini juga sempat disindir begitu oleh ayah dari korban, ayah dari David Ozora. Ini apakah ada tanggapan terkait hal ini dari pihak AGH begitu, Anas? Sejauh ini terkait tweet atau cuitan dari ayah David yang menyatakan selamat bergabung dengan yang lain, belum ada respon atau tanggapan dari pihak AGH atau dari tim kuasa hukum AGH sendiri. Baik, terima kasih Anas Furkon atas informasinya. Kami tunggu informasi terbaru lagi dari kasus penganiayaan ini yang melibatkan Mario Dandi, anak ex pejabat pajak yang juga melibatkan beberapa orang begitu. Terima kasih Anas, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, setelah ditetapkan menjadi pelaku dan ditahan karena terlibat kasus penganiayaan, AGH terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Ancaman hukuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Maret 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hengki juga menjabarkan alasan AGH ditahan. AGH ditahan atas alasan subjektif penyidik, yakni untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. AGH ditahan selama 7 hari ke depan, terhitung sejak kemarin. Jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah. Masa penahanan akan ditambah selama 8 hari. Buat kita semua, yang saya hormati tim daripada pembimbing kemasyarakatan Bapas Jakarta Selatan, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Liana. Kemudian yang saya hormati Ibu Akwir Landiri Tonga, yaitu Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.
Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang terkait dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian untuk hak anak ataupun penahanan. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu. AGH 15 tahun pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio 20 tahun saat ini telah ditahan terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Terkait hal itu pengacara AGH Mangata Toding Alo mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti dalam kasus tersebut. Mangata tak merinci lebih detail terkait langkah hukum ke depannya yang akan dilakukan untuk pembelaan terhadap AGH. Ia hanya mengatakan saat ini sedang mempersiapkan pembuktian terkait fakta dan posisi kliennya. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengawalan prosedur penahanan terhadap AGH sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, Saudara Polda Metro Jaya resmi menahan AGH 15 tahun, pacar Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak mantan pejabat pajak mulai Rabu 8 Maret 2023. Kemudian, Saudara, pihak kepolisian juga menyebut penahanan dilakukan setelah AGH menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Hal tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya yang digelar pada Rabu 8 Maret. Kemudian kepolisian juga mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari ke depan. Namun, bila dalam kurun waktu 7 hari tersebut penyidik masih belum menyelesaikan pemberkasan, maka penahanan untuk AGH bisa diperpanjang selama 8 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Nih. Nah, standby. Bang, udah malam bang. Bang, jangan ditutup ya bang. Jangan tutup ya. Aman bang, jangan ditutup. Jangan ditutup. Nggak apa-apa bang, kasih ruang dong kita bang. Kita nunggu dari pagi bang. Dikit aja. Dikit aja bang, boleh bang. Misi ya, misi. Tangga. Topan, standby di mobil, Pan. Ayo. Bang, anak-anak standby di mobil, Pan. Anak-anak. Iya, ditutupin aja.